Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizar Lahilari. Gimana kabar kamu? Ya, kamu yang sedang tersenyum menonton video ini. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, kamu diberikan kemudahan, keberkahan dan kelancaran dalam mendapatkan segala hal impian dan cita-cita yang ingin kamu raih. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat barcode resmi di kemasan UMKM, di mana barcode ini digunakan untuk UMKM, baik itu masuk ke dalam retail modern, ekspor, sehingga mendunia. Saya akan ajarkan tips, trik, dan tutorial UMKM sukses. Oleh karena itu teman-teman, mohon di-subscribe, like, dan komen, serta di-share agar video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Oleh karena itu, kita masuk dulu ke video pembukanya ya guys. Nah, itu video pembuka dari Rizar Lahilari. Teman-teman, kita masuk ke penjelasannya dari barcode seperti apa, teman-teman. Oke, ketika kita membeli suatu produk, Anda pasti melihat ada kode-kode khusus yang tertera di bagian belakang atau di bawah kemasannya nih. Terdiri dari perpaduan garis tebal, tipis, dan angka. Itulah yang kita kenal dengan istilah barcode. Nah, pada bagian itulah, kasir melakukan pemindaian untuk mengetahui harga produk. Penggunaan barcode ini semakin untuk berbagai tujuan. Nah, sebagai pengusaha, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu barcode dan apa sih fungsinya. Penjelasan berikut akan saya jelaskan agar memberikan pemahaman yang lebih jauh mengenai barcode sendiri, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana sistem itu berjalan, teman-teman. Nah, kemudian di sini, di masa kini tentu sahabat UMKM tidak lagi asing dengan yang namanya barcode. Hampir di setiap kemasan produk yang dijual di toko dan swalayan, baik itu roti, masker, air mineral, hingga makanan ringan, tercetak suatu kotak yang terdiri dari garis-garis vertikal tebal dan tipis. Nah, inilah yang disebut dengan barcode dan biasanya tercetak rapi di salah satu sudut kemasan produk. Nah, barcode ini ternyata banyak kegunaannya loh, mulai dari mengidentifikasi jenis produk hingga mengawasi inventaris dan ketersediaan stok produk di suatu tempat. Itulah fungsi dari barcode, teman-teman ya. Kemudian di sini kita lihat lagi bahwa untuk bisa masuk ke pasar retail modern saat ini, kenyataannya ada banyak nih hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Salah satunya yaitu seperti masalah kepemilikan barcode kemasan untuk setiap item produk yang akan dipasarkan, baik ke swalayan, minimarket, supermarket, apalagi ke pasar ekspor. Nah, tak tanggung-tanggung nih, barcode yang ditanyakan para pengelola pasar retail itu merupakan barcode resmi yang telah terdaftar di sistem pengkodean barang atau yang sudah terintegrasi di GS1 Indonesia, yaitu sebuah perusahaan penyedia jasa barcode. Nah, bukan barcode yang dibuat sendiri oleh UMKM untuk kebutuhan internal usaha. Nanti akan saya jelaskan bagaimana GS1 itu ya. Nah, kemudian barcode sendiri di dalam sejarah itu adalah kumpulan data optik berupa garis-garis vertikal hitam dan putih sederhana dengan ketebalan berbeda-beda yang terdapat pada setiap barang. Selain berbentuk garis, terdapat juga barcode dengan berbagai macam kode nih yang terdiri dari angka atau huruf untuk mewakili suatu barang agar mudah dikenali dan identifikasi. Nah, membahas sedikit soal sejarahnya, ide awal teknologi barcode ini muncul pada tahun 1930 oleh Wallace Flynn. Kemudian saat ini Wallen dan Silver berhasil mendaftarkan paten pertamanya soal barcode di tahun 1952 dan saat ini semakin berkembang pesat dan mulai digunakan di supermarket. Nah, namun barcode itu sendiri memiliki banyak tipenya nih. Dari sekian banyak tipe, setidaknya ada dua tipe barcode yang umum digunakan. Dua tipe tersebut yaitu tipe UPC atau Universal Product Code dan EAN atau European Article Number, di mana UPC ini merupakan barcode yang standar digunakan di Amerika Serikat, sedangkan EIN standar ini digunakan di Eropa tapi tetap berbasis UPC. Nah, itu teman-teman, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit barcode itu supaya teman-teman memahami sejarahnya. Kemudian nanti kita masuk ke bagaimana detail untuk UMKM, teman-teman. Nah, kemudian saat ini dua tipe ini merupakan tipe yang banyak digunakan di Amerika Serikat dan juga Eropa. Nah, kamu pun sebenarnya tidak bisa sembarangan nih membuat barcode untuk produkmu. Hal ini karena ada organisasi yang membangun standarisasi barcode secara internasional, yaitu disebutnya GS1 atau GS1. Nah, jika kamu hendak mendistribusikan produkmu ke bisnis retail, bahkan ekspor ke luar negeri, informasi dan barcode produkmu harus nih sudah terdaftar di GS1. Nah, lalu bagaimana sih cara daftar GS1? Nanti akan saya jelaskan di video ini di bagian akhir, ya, supaya teman-teman nonton videonya supaya lebih paham, teman-teman. Nah, bagaimana cara membaca barcode?
Jadi mempelajari barcode ini maka dapat dipahami bahwa barcode adalah suatu kode yang membentuk sekumpulan garis dan berbentuk batang atau bar yang memiliki ketebalan yang berbeda. Nah, setiap garis ini melambangkan angka atau huruf yang telah diatur sedemikian rupa yang dapat dibaca dengan menggunakan sebuah alat atau disebut barcode reader. Nah, kode baris digambarkan dalam bentuk bar dan spasi berwarna hitam tebal dan tipis yang disusun berderet secara horizontal. Untuk membantu pembacaan manual, biasanya juga dicantumkan angka-angka atau huruf di kode bawah baris tersebut, teman-teman. Jadi menggunakan alat namanya barcode scanner. Nah, perkembangan sendiri teknologi barcode. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, jenis barcode ini semakin beragam, teman-teman. Salah satunya adalah QR code, di mana QR code ini tidak hanya digunakan untuk menyimpan informasi produk, tetapi juga berbagi informasi lain seperti tautan ke halaman sebuah situs, kartu nama, tautan ke halaman unduhan, hingga tautan ke alamat pada Google Maps, teman-teman. Jadi barcode ini benar-benar berkembang selalu, teman-teman. Nah, yang sering kita gunakan di dalam kemasan itu adalah barcode yang standar yang 2 dimensi. Jadi bukan QR code, tapi bisa jadi ada QR code juga, teman-teman. Nah, QR code sendiri atau disebut quick response code dalam bahasa Indonesia berarti kode respon cepat, di mana konsepnya ini sama seperti barcode. Nah, QR code ini juga berisi informasi yang dapat dibaca oleh mesin. Tidak seperti barcode pada umumnya, QR code ini bersifat 2 dimensi, yaitu berisi informasi baik dalam arah vertikal maupun horizontal, di mana QR code ini mengandung banyak informasi. Siapapun dapat membuat QR code sendiri dan melampiaskan ke produk. Bahkan QR code ini bisa digunakan untuk kepentingan lain selain dipasangkan kepada produk, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih perbedaannya? Jadi misalnya QR code ini digunakan untuk melampirkan situs web atau pembayaran di toko. Nah, kita hanya perlu memindainya dengan ponsel pintar. Lalu di mana nih perbedaan barcode dan QR code? Nah, berikut akan saya jelaskan daftar perbedaan besar di antara keduanya. Yang pertama itu dari sisi tampilan, teman-teman. Di mana perbedaan yang paling mencolok antara barcode dan QR code yakni dari tampilan. Jika barcode menunjukkan susunan batang atau spasi ya, kemudian, nah kalau QR code ini berbentuk persegi dengan abstrak simetris di bagian tengahnya. Jadi bentuknya udah jelas beda ya. Kalau barcode itu tadi ada batang-batangnya, kalau yang QR code ini bentuknya abstrak. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai perbedaan kapasitas penyimpanan informasi. Barcode ini hanya berisi informasi ke dalam arah horizontal saja, sedangkan QR code ini berisi informasi dalam arah horizontal maupun vertikal. Nah, ini yang dinamakan kode 2 dimensi. Nah, karena perbedaan struktur ini, QR code ini berisi informasi jauh lebih banyak daripada barcode, di mana QR code pun memiliki potensi yang lebih besar untuk menyimpan lebih banyak informasi dalam ruang yang lebih kecil daripada barcode, teman-teman. Itu perbedaan kedua mengenai kapasitas penyimpanan informasi. Nah, lalu apa perbedaan ketiga? Yang ketiga itu perbedaannya adalah adaptasi dan koreksi kesalahan. Dalam hal peringkat tingkat kesalahan, ternyata QR code ini memiliki tingkat kesalahan 7% sampai dengan 30%. Persentase ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan barcode. Nah, ketika kemasan produk yang mengandung QR code ini rusak atau kotor, ia tetap berfungsi dan dapat dipindai atau di-scan. Nah, kalau barcode itu belum tentu bisa berfungsi, teman-teman. Tak jarang nih kita melihat kasir kesulitan memindai barcode produk karena barcode di kemasan terlipat atau nggak rata nih. Mereka pun harus memindai ulang atau bahkan memasukkan kode secara manual menggunakan papan ketik. Sering kan kita teman-teman ngelihat di mall itu kita harus lurus banget. Nah, lalu fungsi barcode seperti apa? Jadi secara umum, barcode ini berfungsi untuk menyimpan informasi lengkap tentang sebuah barang atau produk yang memiliki label barcode. Beberapa data yang ada di dalamnya antara lain, contoh ada nomor produk, kode produksi, hingga tanggal kadaluarsa. Nah, di supermarket, barcode ini sangat memudahkan untuk kasir mengetahui harga barang yang hendak dibeli para pelanggan. Oleh karena itu, ketika kita berbelanja di supermarket, maka kita tidak perlu menunggu lama untuk membayarnya karena setiap barang itu sudah dikode dengan barcode-nya, teman-teman. Nah, lalu apa manfaat barcode? Jadi manfaatnya sendiri di mana telah digunakan dalam dunia perdagangan dan berbagai keperluan lain selama lebih dari 50 tahun. Barcode ini memiliki rekam jejak yang terbukti membuat operasional bisnis di seluruh dunia menjadi lebih efektif. Manfaatnya apa saja? Pertama, dengan menggunakan barcode mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan karyawan, kemudian meminimalisir human error, kemudian memudahkan kontrol untuk inventaris. Jadi kita sebagai pengusaha tidak perlu memperbarui data dan terus-menerus saat stok di gudang bertambah atau berkurang, sehingga sangat memudahkan pelacakan stok, teman-teman. Kemudian pemindaian barcode ini juga jauh lebih cepat dan akurat sehingga membutuhkan waktu yang lebih singkat, teman-teman. Nah, lalu kenapa nih produk itu mesti menggunakan barcode?
Nah, di dalam dunia perdagangan, barcode ini menawarkan kemudahannya. Nah, adanya barcode ini memungkinkan Anda lebih cepat dalam melakukan input data. Hasilnya pun bisa dilihat secara tepat dan akurat, baik dalam proses pengecekan maupun proses pembayaran di kasir. Nah, dibuat dengan tingkat ketelitian dan efisiensi tinggi, barcode bisa membantu Anda meminimalisir kerugian karena kesalahan input data. Dengan begitu, otomatis keuntungan yang diperoleh ini bisa lebih maksimal karena tidak adanya human error atau kesalahan dalam membaca data dan stok barang. Nah, lalu jenis barcode seperti apa? Jadi ada barcode sebenarnya jenisnya seperti apa? Nah, untuk bisa membaca informasi yang terdapat di dalam barcode, Anda membutuhkan alat nih, alat khusus yaitu pemindai barcode atau kita sebut barcode scanner. Nah, ada beberapa jenis barcode scanner yang banyak digunakan, yakni ada laser barcode scanner. Jadi merupakan tipe pemindai barcode yang paling populer dan banyak digunakan. Proses kerjanya juga cepat sehingga praktis digunakan. Ada juga hands free scanner. Nah, barcode scanner ini terbilang sangat andal dan mampu menunjang produktivitas meski Anda tidak punya banyak pegawai. Diletakkan aja di salah satu toko Anda dan biarkan pelanggan memilih sendiri produk Anda pada mesin pemindai tersebut. Nah, kemudian ada CCD barcode scanner, di mana scanner ini menggunakan array sensor cahaya untuk membaca kode barcode. Ada juga pen type, di mana barcode scanner ini terbilang sangat simpel dan ekonomis. Cukup penggunanya cukup dengan menyentuhkan ujung pen ke kode sehingga terinskripsi datanya. Ada juga barcode terminal portable, di mana barcode scanner ini menggunakan daya baterai yang memungkinkan Anda menyimpan informasi ke dalam memorinya. Pemindai ini juga memiliki layar dan keyboard sehingga memudahkan proses input data secara manual ke dalam komputer teman-teman. Jadi ini benar-benar fungsi dari barcode untuk kemasan, apalagi kita sebagai UMKM. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan barcode resmi yang disebut tadi ada GS1 Indonesia. Nah, jika kamu hendak mendistribusikan produkmu ke bisnis retail bahkan ekspor ke luar negeri, informasi dan barcode produkmu sudah harus terdaftar nih di GS1. Jika sudah terdaftar, artinya produkmu sudah masuk database internasional. Wow, dan lebih mudah dilacak distribusinya oleh negara manapun. Nah, setiap nomor barcode yang sudah resmi terdapat di GS1 ini memiliki kode unik dan tidak ada duanya di seluruh dunia. Jika kamu mau mendapatkan barcode resmi, kamu bisa mengakses situs resmi GS1 dan mengikuti persyaratan pendaftaran. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendaftar khusus untuk UMKM. Nah, GS1 ini Global Language of Business. Jadi GS1 ini adalah sebuah organisasi not for profit yang bersifat netral dan didorong oleh para penggunanya, memfasilitasi kerjasama antara mitra bisnis agar menjadi lebih efisien, agar aman melalui penggunaan standar global. Standar GS1 ini menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan produk, jasa, dan informasi mengenai mereka untuk bergerak secara efisien dan aman untuk kepentingan bisnis dan peningkatan hidup manusia dimanapun berada setiap hari. Jadi mulai dari identifikasi, capture, share, dan juga ada kode-kode yang unik di dalam sebuah produk teman-teman. Ini sudah internasional teman-teman ya. Nah, jadi GS1 ini merancang dan mengelola sistem standar global pada jalur rantai pasokan atau supply chain, di mana selama 40 tahun terakhir GS1 telah mendedikasikan untuk merancang dan mengimplementasikan standar global untuk digunakan dalam jalur rantai pasok. Di standar GS1 ini menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan produk, jasa, dan informasi untuk bergerak secara efisien dan aman untuk kepentingan bisnis dalam peningkatan kehidupan masyarakat sehari-hari di mana saja. Standar GS1 ini digunakan oleh perusahaan multinasional besar atau kecil, oleh mereka-mereka terkenal di dunia dan oleh pengrajin individu. Kemudian di sini sebenarnya memiliki kepentingan bisnis bekerja sama di bawah kepemimpinan GS1 teman-teman. Nah, visinya apa? Jadi visi kami adalah sebuah dunia di mana barang dan informasi terkait bergerak secara efisien dan aman untuk kepentingan bisnis dan kehidupan masyarakat. Misi kami adalah untuk menjadi pemimpin netral yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan standar global yang terbuka. Di mana kantor global GS1 ini bertugas mengidentifikasi, menciptakan, mengembangkan, dan memelihara standar dan arsitektur dasar, koordinasi dengan badan-badan internasional dan lainnya dalam pengembangan program pelatihan. Di mana GS1 Indonesia sendiri ini sejak 1993 telah menjadi anggota dari GS1 dengan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta, teman-teman. Di mana manfaat sistem ini untuk anggotanya yaitu adalah pertama, penomoran yang unik dan berstandar global akan memudahkan proses otomasi di semua sektor industri. Kemudian ada GS1 Case di mana dapat digunakan untuk identifikasi produk, lokasi, transport, aset, serta dokumen pada jalur perdagangan di berbagai sektor industri dan untuk kebutuhan internal perusahaan. Kemudian ada traceability, jadi dapat membantu melakukan proses pelacakan dan penelusuran atau tracing. Kemudian efisiensi dan akurat, di mana menyediakan fondasi sistem yang berstandar global dalam proses bisnis untuk melakukan pertukaran data secara elektronik sehingga mungkin perusahaan melakukan proses internal dan eksternalnya secara otomatis, teman-teman. Nah, lalu bagaimana barcode untuk UMKM? Jadi di sini berikut
saya akan memberikan informasi mengenai persyaratan keanggotaan untuk UMKM atau perorangan mendaftar. Yang pertama disiapkan fotokopi KTP, NPWP, kemudian surat keterangan domisili atau NIB, kemudian kopi IPIRT, kemudian fotokopi BPM atau halal. Nah, untuk keanggotaan 10 penomoran barcode ini berikut informasi biayanya. Jadi ada entrance fee Rp500.000, annual fee 1 tahun sekali Rp500.000, GSW number fee itu per 3 tahun sekali Rp600.000. Jadi totalnya Rp1.600.000 dan mendapatkan untuk 10 penomoran kode, di mana untuk modal usaha UMKM ini di bawah dari 50 juta teman-teman. Itu jadi gambaran biayanya. Nah, teman-teman gak usah takut, ternyata dari Kemenkop ini juga mengadakan fasilitasi. Nah, ini saya waktu itu ada 31 Maret 2020, di mana Kementerian Koperasi dan UMKM ini melakukan inventarisasi UMKM Indonesia yang memiliki potensi untuk mengikuti kurasi fasilitasi barcode yang khususnya UMKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Syaratnya sama tadi, ada KTP, SKU atau NIB, kemudian ada sertifikat halal, PIRT, melampirkan foto produk dan juga desain kemasan. Kemudian UMKM yang dibuat 300 juta dan mengikuti pendaftaran. Jadi teman-teman nanti tinggal teman-teman pantau aja di IG-nya atau di sosial media dari kementerian, karena banyak sekali biasanya kementerian-kementerian ini melakukan kurasi. Nah, lumayan kan kita bisa dapat gratis, teman-teman. Nah, bagaimana jika ekspor? Jadi bila kita telah membuat barcode di Indonesia, apakah perlu juga membuat barcode khusus untuk ekspor nantinya? Nah, jika bicara ekspor, di luar barcode, biasanya untuk setiap kategori produk tertentu ada ketentuannya sendiri nih. Di mana untuk biju kopi misalnya ada standar-standar khusus karena bisa menjadi komoditi yang berbeda. Produk yang standarnya sama biasanya juga menjadi produk jadi, artinya produk yang sudah diolah. Untuk barcode-nya sendiri, jika teman-teman UKM masih menggunakan kemasan, maka tidak perlu membuat barcode baru. Cukup dengan barcode yang sudah didaftarkan pada GS1 tadi. Namun jika bentuknya bukan dalam kemasan atau menggunakan kontainer, ada namanya SSC kode, teman-teman. Itu juga ada ketentuannya sendiri. Untuk biji kopi misalnya ada standar-standar khusus karena bisa menjadi komoditi. Nah, kemudian di sini SSC kode ini untuk misalkan menggunakan kontainer atau disebutnya Serial Shipping Container Code, yang merupakan kode pengiriman khusus untuk kontainer. Nah, jika dalam jumlah lebih kecil, harusnya sih bisa menggunakan barcode yang sudah ada, teman-teman. Jadi teman-teman di sini cukup dengan menggunakan GS1 tadi, kita juga bisa melakukan ekspor, teman-teman, sudah lengkap untuk data dari barcode produk kita, teman-teman. Ayo teman-teman, nanti teman-teman dicoba ya setelah mempelajari dan menonton video ini. Nah, kenyataannya nih, pada saat ini banyak UMKM yang membuat barcode sendiri dan digunakan sendiri untuk keperluan produksi internal tanpa mendaftarkannya ke Kemenparin. Bagaimana jika UKM tersebut kemudian ingin mengekspor produknya? Apakah harus mendaftar ulang barcode yang baru? Nah, untuk kasus seperti ini teman-teman, jika penjualannya masih skala kecil atau door to door, tentu tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, teman-teman UMKM tidak memerlukan barcode untuk jenis penjualan seperti ini. Namun lain halnya jika dikirimkan ke level tertentu yang lebih tinggi dan dilakukan pengecekan. Umumnya nih, jika harus melalui perizinan, distribusi, dan masuk retail modern, maka wajib menggunakan barcode yang resmi, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara membuat barcode manual? Nah, inilah uniknya sistem door to door yang kadang bisa lewat tanpa pengecekan dan lolos nih. Apalagi jika produknya langsung bisa dikonsumsi, karena sistem ini produknya langsung diterima sama konsumen atau pelaku reseller lainnya. Mungkin mereka pun tidak ada standar barcode dan mungkin malah tidak terpakai. Konsumen pun lebih melihat ke ingredients. Nah, kemudian banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan hal ini dan berjualan door to door di negara orang. Namun, jika ingin masuk ke retail modern, maka harus menggunakan barcode dengan standar resmi atau tadi saya sebut dengan GS1 standar, teman-teman. Nah, alasannya emang masuk akal sih, karena dengan sistem pekodean, maka sistem keseragaman dan pengelolaan inventory barang maka lebih mudah. Mengingat sekarang ini barcode sudah berlaku lebih dari 100 negara di dunia. Jadi, setiap nomor barcode yang sudah terdaftar resmi memiliki kode unik dan tidak ada duanya di seluruh dunia. Umumnya, barcode kemasan menunjukkan asal atau negara yang memproduksi barang perusahaan di Indonesia dengan nomor awal 899, kemudian 7 digit berikutnya menutupi nomor kunci perusahaan, dan 3 digit terakhir itu nomor urut produk yang bisa dibuat sendiri oleh perusahaan, teman-teman. Jadi kodenya ada 899 untuk Indonesia. Nah, lalu bagaimana nih cara membuat barcode manual? Nah, cara membuat barcode manual produk secara online bisa menggunakan laptop. Jika kebutuhan kamu membuat barcode untuk kepentingan internal bisnis seperti pengkodean untuk inventarisasi barang, kamu tidak perlu mendaftarkannya di GS1. Nah, berikut nih saya kasih tahu bagaimana cara membuat barcode produk melalui laptop. Teman-teman siapkan laptopnya biar nanti bisa langsung dicoba untuk membuat barcode produk teman-teman sendiri ya. Ya, tentunya ini untuk barcode yang bukan masuk ke retail modern ataupun ekspor. Jadi saya ajarkan cara membuat barcode-nya secara manual. Yang pertama teman-teman harus siapkan ada laptop, kemudian buka mesin pencari, ketik kata kunci barcode generator. Setelah itu nanti akan kita menemukan banyak pilihan nih pada halaman hasil pencarian.
Pilih salah satunya, pilih jenis barcode yang hendak kamu buat, apakah itu UPC atau YN, tadi sudah saya jelaskan. Adapun kode 18 juga ada pilihan standar. Nah, kemudian kamu masukkan kode unik yang kamu buat untuk produkmu. Jadi misalnya produknya apa, kasih kode unik misalkan. Kemudian pilih menu create atau generate dan akan muncul pretinjau tampilan barcode-nya. Kemudian kamu klik download, kemudian lalu file gambar tersebut akan tersimpan di laptopmu, kemudian kamu print, kamu tampil ke produkmu teman-teman. Itu untuk barcode manual. Nah, kita juga bisa membuat barcode produk menggunakan ponsel pintar atau smartphone kita. Adapun cara membuat barcode produk via ponsel pintar ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan secara online. Hanya ada sedikit perbedaan teman-teman. Jadi kalau tadi kita menggunakan laptop, sekarang saya akan ajarkan bagaimana caranya membuat barcode itu secara manual menggunakan smartphone kita atau handphone kita teman-teman. Karena nanti aplikasinya ini sudah tersedia di dalam Play Store teman-teman, dan banyak sekali jenis aplikasinya. Saya akan berikan salah satu contoh aplikasinya saja supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, di sini caranya membuat barcode via ponsel pintar tidak berbeda jauh dengan pembuatan secara online. Hanya sedikit perbedaan caranya, teman-teman buka Play Store, aplikasi di Android atau App Store di iOS, lalu ketik kata kunci barcode generator. Kemudian teman-teman pilih nih aplikasi yang kamu sukai, pilih bintangnya, lalu unduh aplikasi tersebut. Nah, setelah terunduh atau terdownload, ikuti alur panduan membuat barcode dalam aplikasi tersebut. Pilih jenis barcode yang hendak dibuat dan input kode unik yang sudah kamu buat. Setelah barcode dibuat oleh aplikasi, kamu dapat mengunduhnya dan menyimpannya di ruang penyimpanan ponsel pintar, teman-teman. Nah, ini nih cerita UMKM sudah resmi pakai barcode GS1 atau barcode resmi. Ini disebut namanya Jackie, pemilik usaha UMKM Nozizoids di Banda Aceh, mengaku bahwa pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk mendapat barcode memang menjadi beban tersendiri untuk pelaku UMKM. Hal ini disebabkan karena pelaku UMKM juga harus berpikir tentang bagaimana pemasarannya, promosi. Selain itu, keberadaan barcode juga memang belum menjadi prioritas bagi UMKM. Nah, kendati demikian, Jackie juga menyatakan bahwa keuntungan yang didapat oleh produk yang sudah memiliki barcode juga lebih besar. Ia mencontohkan produk yang diproduksi sendiri, yaitu jus buah tanpa pengawet yang saat ini sudah menembus pasar retail, teman-teman. Nah, perkembangan produk-produk lokal, sebutnya Jackie, sangat tergantung nih pada keinginan masyarakat lokal untuk mengkonsumsi produk lokal itu sendiri. Kenapa saat ini produk lokal masih terkendala pasar? Ya, saya pikir salah satunya karena tingkat konsumsi masyarakat itu rendah terhadap produk lokal. Diharapkan masyarakat juga lebih memperhatikan keberadaan produk lokal sehingga pemasarannya bisa lebih baik. Nah, ketika pasar lokal membaik, maka produk UMKM bisa menembus pasar retail di Indonesia. Senada dengan itu, UMKM pun bisa bekerja sama dengan swalayan berjejaring untuk meningkatkan kualitas produk dan kemasannya, teman-teman. Jadi itu gambaran untuk UMKM yang sudah berhasil. Nah, kemudian kita menutup di sini. Jadi penjelasan mengenai fungsi, manfaat, dan pentingnya barcode ini diharapkan bisa membawa teman-teman UMKM lebih sadar terhadap persaingan global. Jika ingin produk diterima lebih luas dalam jangkauan ekspor, tentunya kita harus selangkah lebih maju dan mengadopsi sistem identifikasi produk global. Dengan begitu, pintu persaingan pasar retail yang lebih menguntungkan akan mudah terbuka bagi produk kita. Benar bukan? Nah, jadi jangan ragu mendaftarkan kode barcode kita, sebab sudah saatnya UMKM naik kelas. Karena itu teman-teman harap persiapkan, teman-teman harap pertimbangkan karena teman-teman yang mengetahui tentang produk teman-teman seperti itu dan target dari usaha teman-teman. Apakah ingin lokal atau teman-teman ingin global dan masuk ke dalam pasar retail modern dan juga ekspor. Itu saja teman-teman penjelasan dari saya video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman UMKM dalam memahami barcode secara resmi. Karena itu teman-teman mohon di subscribe, like, dan komen serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Saya doakan semoga teman-teman selalu sukses, dimudahkan segalanya, dan sukses hingga ekspor teman-teman. Terima kasih atas waktunya menonton di video saya kali ini, dan jangan lupa nonton video saya yang lainnya karena berkaitan dengan UMKM dan lainnya. Karena itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam UMKM hebat.